Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal fatih lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang terhormat para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMP Negeri 31 yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih berkesempatan untuk bertemu dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau telah membimbing kita, mendidik kita, sehingga kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Allahumma. Bapak Ibu, mohon maaf ini penceramah cakupan gitu ya. Ya. Tapi mohon izin Abah Irfan, Abah Fatih ya. Mohon didoakan redek nih sebetulnya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak sekalian yang saya cintai, sebagaimana yang tertera di depan ini bahwa tema kita pada saat ini adalah menjadikan Rasulullah sebagai panutan di era milenial. Tadi sudah sempat disinggung oleh panitia bahwa kita merasa semakin hari kita ini semakin jauh dari sifat-sifat Rasulullah, dari teladan yang diberikan oleh Rasulullah. Padahal kita baru mengaku Bapak Ibu, anak-anak, mengaku kita cinta Rasulullah. Bentuk cinta kita, wujud atau bukti cinta kita kepada Rasulullah, ya diantaranya tentu harus meneladani perilaku beliau. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa beliau adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Di berbagai literatur, di berbagai ceramah kita mendengar, melihat, membaca, bahwa Rasulullah ini makhluk yang sempurna fisik dan sempurna jiwa dan perilaku, sangat sempurna. Karena itulah beliau diangkat, dijadikan sebagai suri teladan.
Nah, salah satunya untuk bisa meneladani beliau, ya kita menyintai beliau. Pernah suatu ketika sahabat Sayyidina Umar itu menyatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku." Kemudian Rasul menjawab, "Wahai Umar, imanmu belum sempurna." Kemudian Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku mencintai engkau lebih dari diriku sendiri." Nah, itu baru imanmu sempurna, wahai Umar. Artinya bahwa ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka di antaranya kita mengutamakan beliau daripada diri kita sendiri. Tentu saja ini sangat berat, apalagi kita ini hidup jauh dari zaman beliau. Sudah sekitar 14 abad jarak kita dengan beliau, sehingga untuk bisa mewujudkan cinta kita sebagaimana yang dimiliki oleh sahabat Umar, tentu saja sesuatu yang sangat berat. Tetapi setidaknya kita selalu berusaha mencintai beliau dengan cara meneladani sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah ini teladan yang lengkap, Bapak Ibu, anak-anak, dan tentu saja panjenengan semua sudah paham, lebih paham daripada saya. Kalau ada seorang pedagang yang hebat, maka Rasulullah ini adalah seorang pedagang yang luar biasa. Pada usia belasan tahun, beliau sudah melaksanakan usaha dagang, sampai kemudian beliau dipilih oleh Sayyidah Khadijah untuk menjalankan niaganya ke Syam. Ya. Syam itu mana Pak? Suriah. Sekarang Suriah. Dan ketika pendampingnya yaitu Maisarah menyaksikan bagaimana beliau berdagang luar biasa, yang kemudian itu menjadi salah satu alasan Khadijah memilih beliau menjadi suami. Jika ada seorang mengaku sebagai seorang jenderal, maka sesungguhnya Rasulullah juga seorang jenderal yang sukses di dalam memimpin pasukannya melawan kaum kafir. Kalau sekarang ada seorang presiden yang sukses, maka Rasulullah juga seorang presiden, seorang pemimpin negara yang luar biasa sukses. Bahkan beliau tercatat sebagai orang nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia, melebihi Isa alaihissalam, melebihi Isaac Newton dan sebagainya, yang mereka itu juga punya pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Nah, contoh atau teladan Rasulullah yang sangat luar biasa ini kita coba untuk meneladaninya. Dan sifat yang paling menonjol di dalam diri beliau adalah sifat jujur. Bagaimana beliau bersifat jujur di berbagai kehidupan, yang itu akan sangat berpengaruh di dalam kepemimpinan beliau, yang kemudian membawa beliau ke puncak suksesnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya cintai, lalu bagaimana kita meneladani beliau pada saat atau di era milenial ini? Mungkin di antara anak-anak ada yang merasa janggal dengan kehidupan Nabi yang begitu jauh dari jangkauan kita, sehingga
kadang-kadang kita menemukan anak-anak lebih cenderung mengidolakan tokoh-tokoh dari dunia olahraga, dari dunia seni, dari dunia musik dan sebagainya. Anak-anak lebih kenal dengan Lionel Messi daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih kenal dengan pesepak bola dari Spanyol, dari Portugis, Cristiano Ronaldo. Padahal Rasulullah ini tokoh yang paling patut untuk diteladani. Karena itu anak-anakku sekalian, tentunya marilah kita mencoba belajar, mencari tahu bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana suka duka beliau ketika memperjuangkan Islam di tengah-tengah kaum kafir Quraisy yang begitu keras permusuhan. Bahkan pada saat beliau sudah mulai kuat, pasukannya kuat, posisinya sudah diakui oleh dunia, kemudian beliau bersama para sahabat akan melaksanakan ibadah haji, kemudian ditahan oleh kaum Quraisy di dekat Makkah, insya Allah di Hudaybiyah gitu ya Pak. Dia dicegat oleh tokoh Quraisy yang namanya Suhail, kemudian terjadi dialog, kemudian terjadi kesepakatan yang isi kesepakatan itu sangat merugikan umat Islam. Tetapi dengan bijak, dengan keahliannya berdiplomasi, beliau terima semua. Isi perjanjian itu sangat merugikan umat Islam, tapi diterima sampai-sampai sahabat beliau Umar bin Khattab heran. Beliau tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gimana ini? Rasulullah Muhammad menerima perjanjian yang sangat merugikan umat Islam. Kamu percaya? Ya saya percaya, karena beliau Rasulullah. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan beliau. Kemudian Umar bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau masih Rasulullah? Betul, aku Rasulullah. Kalau masih Rasul, mengapa perjanjian yang begitu merugikan umat Islam kamu terima? Ya, saya percaya pada Allah, karena tidak mungkin Allah menyia-nyiakan saya. Dan ternyata perjanjian itu kemudian tampaklah hikmahnya setelah berjalan beberapa waktu. Yang diantaranya, kalau ada umat Islam di Madinah yang kemudian balik kembali ke Makkah, ke kaum kafir, tidak boleh ditahan, tidak boleh dilarang. Sebaliknya, ketika orang kafir yang mau masuk kelompok kaum muslim harus dikembalikan. Nah, ternyata di antara hikmahnya adalah ketika orang Islam yang ada di Madinah kemudian kembali ke Makkah, maka tidak ada yang diharapkan, karena itu berarti dia berbalik kembali kepada kekafiran, sehingga termasuk orang murtad yang itu tidak perlu dipertahankan. Sebaliknya, orang kafir dari Quraisy yang kemudian masuk Islam pergi ke Madinah harus ditolak, harus dikembalikan. Ternyata mereka tidak mau kembali, tetapi mereka membentuk kelompok yang berada di antara Makkah dan Madinah. Mereka membentuk geng dan membegal, mencegat para pedagang dari Quraisy, yang pada akhirnya orang-orang Quraisy terpaksa mengizinkan mereka
bergabung kepada umat Islam. Itu salah satu contoh bahwa Rasulullah Muhammad adalah seorang politikus yang andal, seorang ahli diplomasi yang luar biasa. Dan tentunya banyak sekali contoh-contoh teladan-teladan yang beliau berikan kepada kita yang tentunya akan update sepanjang zaman, akan bisa dimanfaatkan sepanjang masa, karena beliau adalah Nabi terakhir, penutup para Rasul yang membawa agama sebagai agama yang sempurna. Hadirin Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, maka dari itu pada kesempatan ini saya mengajak sekali lagi, marilah kita terus belajar, terus meneladani sifat-sifat Rasulullah sehingga kita semakin cinta kepada beliau. Dan akhirnya demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh Ustaz JRS Sunarto dari Surabaya. Inti dari yang disampaikan tadi adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat tauladan yang hasanah, yang baik. Maka dari itu siswa-siswa sekalian dan hadirin yang ada di sini, khususnya yang ada di rumah, untuk siswa untuk mencari dan mengidolakan dengan mencari literasi, bacaan-bacaan, tulisan-tulisan, cerita atau apa saja tentang diri Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara demi acara sudah kita lalui bersama.